Nah, untuk bisa memahami proses perubahan, harus paham hukum yang namanya dialektika. Jadi, dasarnya materi, cuma materi itu bukan sesuatu yang sendirian dan tunggal, tapi berinteraksi dan membentuk sesuatu yang baru. Itu namanya dialektika. Dialektika dimasukkan oleh Tan Malaka biar orang Indonesia sadar perubahan. Biar orang Indonesia mengerti bahwa realitas itu dinamis. Dia tidak statis. Apapun yang datang saling berpengaruh. Kalau bahasanya di Tan Malaka, perbincangan antar materi saling mempengaruhi. Kadang sifatnya bertentangan, kadang sifatnya saling mendukung, kadang hari ini sama, besok waktunya berubah jadi berubah, macam-macam. Itulah dialektika. Kita hari ini mungkin beda loh sama kita besok pagi. Kenapa? Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling kita. Realitas yang dihadapi berubah, kita juga mungkin berubah. Nah, itu namanya dialektika. Oke. Ya kalau di Tan Malaka misalnya mencontohkan sejarahnya Rusia. Ini sebenarnya sejarah hampir seluruh dunia. Dunia itu kan awal-awal itu model sosial itu kan modelnya kecenderungannya monarki, kerajaan-kerajaan, imperium-imperium ada di mana-mana. Setelah era kerajaan-kerajaan lahir era feodalisme. Feodalisme ini era ketika orang-orang kaya, orang-orang bangsawan menguasai dunia, di Jepang, di Indonesia, dan seterusnya. Setelah itu era kapitalis. Era kapitalis ini lahirnya negara secara umum. Negara bangsa lahir seiring era kapitalis. Setelah itu ramalannya bacaannya Tan Malaka melihat Rusia, lahir era sosialis. Dan nantinya pasti akan muncul masyarakat komunis. Nah itu kenapa kok bisa berubah-berubah gini? Karena ada perbincangan antar materi yang sifatnya dialektika. Buruh ditindas, ini kan dialektis. Dialektika antara yang menindas dan yang ditindas. Melahirkan fenomena baru, revolusi proletar. Ini kan dialektis. Sekarang kebalikannya, orang yang miskin, yang proletar, yang tertindas memimpin. Akhirnya apa? Balik dia menindas yang dulunya menindas dia. Lahir fase diktator proletariat, kan begitu. Diktator proletariat itu orang tertindas sekarang ganti menindas. Pada saatnya diktatoriat ini akan berhenti sendiri. Ketika mulai sadar orang, oh iya ya dulu saya ditindas susah, sekarang balas dendamnya selesai, kita sama-sama manusia, lahirlah masyarakat tanpa kelas. Itu nanti yang dikenal sebagai komunis. Oke. Ya harusnya yang mengkritik komunisme, yang tidak setuju komunisme harus belajar tentang apa itu komunisme dulu, baru tidak setuju. Saya bilang jangan berhenti di stigma. Boleh kok tidak setuju. Kalau Indonesia mungkin setengah harus. Tapi harus ngerti duduk persoalannya. Kenapa kok tidak cocok untuk Indonesia? Atau tidak cocok di banyak negara. Hari ini kan komunisme dapat dikatakan bangkrut sebagai sistem pemerintahan di mana-mana. Kalau sosialisme masih ada geliatnya di beberapa negara, misalnya yang sudah mengkombinasikan dengan sistem yang lain seperti sosialisme demokrat dan yang sejenis itu. Nah, perubahan-perubahan sosial ini kan hasil dari yang namanya dialektika. Perbincangan antar materi, peristiwa dengan peristiwa itu dialektika, memicu perubahan. Jadi itulah cirinya manusia. Jadi jangan dimarahi kalau ada temenmu, pacarmu, kamu kok berubah enggak kayak yang dulu. Lu aku kan dialektis. Ya.
Jadi masa harus sama terus, kan dialektis gitu loh. Kalau ketemu yang kayak gini ya gayaku gini, tapi ketemu yang kayak gitu ya gayaku gitu kan. Itu namanya dialektika. Lah kok nggak kayak dulu loh, lah ya. Ini bukan berubah tapi berdialektika dengan realitas. Perasaanku ya tetap, cuma situasinya ganti, jadi ya dialektikanya ganti. Nah itu contohnya dialektika. Dulu di kampung nggak pernah ngerti orang pakai rok mini. Begitu masuk ke Jogja, lihat orang pakai rok mini tiap hari istighfar, astagfirullah gitu. Ya kan? Lama-lama bisa adaptasi dialektika. Iya. Sekarang pikirannya berubah sudah. Ya. Dulu astagfirullah, terus ganti lagi subhanallah. Ya. Lama-lama alhamdulillah. Akhirnya Allahu Akbar. Oke. Itu kan dialektika, berubah. Dulu mungkin dengar orang takbir itu kesannya heroik, kesannya monumental, tapi ada beberapa peristiwa yang membuat kita berdialektika di situ. Kesannya beda lagi sekarang kalau orang takbir. Ada orang takbir mungkin kita malah lari, khawatir. Jangan-jangan ada kerusuhan. Ya kan? Kenapa? Ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, nah, untuk mengeliminasi itu, ya munculkan peristiwa sebagai antitesisnya bahwa takbir itu tidak menakutkan kok. Justru heroik, kembalikan lagi. Caranya lahirkan antitesisnya. Gitu. Kalau kamu nggak setuju sesuatu, bikin antitesisnya. Nanti akan lahir sesuatu yang baru. Nah itu prosesnya orang hidup itu. Jadi dialektis, dasarnya materi. Nah, proses memahami materi, proses dialektika dalam hidup ini, ayo dipahami secara logis. Kenapa harus pakai logika? Ya biar terukur, biar ngitungnya enak, biar kalkulasinya jelas. Logika itu kan tegas. Kalau kayak gini masuk akal, kayak gitu nggak masuk akal. Target yang rasional begini, yang nggak rasional begitu, itu kan jelas kalau logika. Dengan modal sekian kita akan untungnya sekian, kelemahan kita di sini, kerugian kita di situ, itu kan logika. Lebih enak mengontrolnya. Bukan berarti cara berpikir yang lain jelek atau salah, tapi yang paling aman, paling bisa kita daya gunakan untuk kebangkitan, untuk perjuangan, untuk pembangunan, itu logika. Pakai insting, ya mungkin bisa, tapi berat. Sudahlah Pak, saya nunggu wangsit saja kapan lahir, kapan moodnya keluar ya saya susah. Mending kamu rancang sendiri. Saya pokoknya tiap jam sekian mau melakukan ini, pingin hasil ini jelas. Ngukurnya lebih gampang. Bukan berarti yang insting tadi salah. Kalau insting, kalau intuisi, kalau itu susah. Tapi kalau akal, kalau logika lebih mudah mengontrolnya. Sudahlah Pak, saya pasrahkan semua pada Allah. Kalau nanti dapat hidayah ya terbuka, kalau enggak ya sudah. Oh itu susah. Tapi kalau kita rancang sendiri, saya akan berusaha Pak biar dapat hidayah, caranya A, B, C, D. Itu logis. Nah, maunya Tan Malaka, orang-orang Indonesia ini kalau ingin merdeka, sukses, ayo berpikir menggunakan logika. Yang masuk akal sajalah. Nah itu. Jadi jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang tidak masuk akal. Meskipun yang tidak masuk akal mungkin sekali-sekali akan terjadi. Kalau di Tan Malaka hukum Tuhan, hukum Allah, sunnatullah. Saya sering bilang hidup ini yang kita pedomani sunnatullah ini. Bahwa sewaktu-waktu Tuhan, sewaktu-waktu Allah intervensi, itu kalau di Islam namanya kudratullah. Itu ya, tapi jangan dipedomani. Biar aja ya kita berdoa semoga Allah intervensi yang bagus-bagus dalam hidup kita. Jangan dipedomani di awal. Ala Pak saya tidak belajar, kalau takdirnya lulus ya lulus.
Kalau enggak ya enggak. Lah itu enggak bisa. Logika sunatullahnya kalau ingin lulus belajar. Bahwa kamu belajar kok enggak lulus-lulus, itu takdirnya Allah berarti sudah. Intervensinya Allah kan begitu. Jadi jangan pedomani yang kudratullah ini. Kamu loncat dari amplas paling atas itu yakinilah pasti tewas. Enggak usah dicoba. Yakin tewas itu sunatullahnya memang begitu. Bahwa kamu mungkin ada momen apa terpaksa loncat dari sana, mungkin dikejar-kejar orang apa-apa, dan tidak tewas, itu kudratullah. Mungkin Allah intervensi, tiba-tiba ada truk yang bawa spring bed banyak, terus kamu jos gitu. Jadinya enggak tewas, itu Allah intervensi. Gitu loh. Jadi jangan mengandalkan pasrah. Pedomannya sunatullah. Sunatullah itu dasarnya logika. Isinya materi, prosesnya namanya dialektika. Itu yang diinginkan oleh Tan Malaka. Ya, kalau ingin merdeka jangan diem saja. Jangan pasrah saja. Bangkitlah. Berpikir yang rasional. Pahami realitas sekelilingmu. Pahami proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itulah materialisme, dialektika, logika.